Cerita Pak D, belajar kehidupan bersama Pak D. Seri bulan Juni. Seri 3, hari ketiga. Nasi dan garam. Kebersamaan sering membuat kekurangan terasa cukup. Nasi dan garam. Pagi itu terasa rumah Pak D terasa lebih tenang dari suasana biasanya. Hujan semalam masih meninggalkan udara dingin. Atap rumah yang bocor kini mulai mengering perlahan terkena sinar matahari pagi. Bu Erni sudah berada di dapur kecil sejak subuh. Dapur itu sederhana, dindingnya sedikit menghitam, terkena asap kompor minyak yang sudah lama dipakai. Di rak dapur hanya ada beberapa bahan makanan. Sedikit beras, 2 butir telur, garam dalam toples kecil, dan kecap yang hampir habis. Bu Erni membuka tutup kaleng beras lalu tersenyum kecil. Masih cukup untuk hari ini, gumamnya pelan. Ia mulai menanak nasi. Aroma nasi hangat perlahan memenuhi rumah kecil itu. Tak lama kemudian, "Bu, lapar." Suara adik Reza terdengar dari ruang tengah. Bu Erni tertawa kecil. "Iya, sebentar ya, lagi matang." Aliando baru selesai membantu membersihkan halaman depan rumah. Bajunya sedikit basah karena tadi menyiram tanaman kecil milik Pak D. Sementara itu Kak Mira masih duduk sambil menyisir rambut di depan cermin kecil. Najwa membantu menata piring di meja makan. Meja makan mereka sangat sederhana. Hanya meja kayu lama dengan beberapa kursi yang sudah mulai goyang. Namun setiap pagi, meja itu selalu menjadi tempat mereka berkumpul. Beberapa menit kemudian, Bu Erni membawa makanan ke meja. Sepiring nasi hangat, telur dadar tipis yang dibagi beberapa bagian, dan semangkuk kecil garam. Dek Raisa berkedip pelan. "Hanya ini." Bu Erni tersenyum lembut. "Iya, Nak." Aliando duduk perlahan lalu berkata pelan, "Hari ini sederhana sekali." Tak ada nada marah dalam suaranya, hanya sedikit kecewa. Bu Erni duduk sambil membagikan nasi ke piring mereka satu persatu. Lalu ia berkata tenang, "Asal makanan bersama, rasa syukur membuat semuanya nikmat." Pak D yang baru masuk dari teras langsung mengangguk pelan. Betul itu, mereka mulai makan. Awalnya suasana sedikit sepi, hanya terdengar suara sendok dari piring. Namun beberapa saat kemudian Dek Raisa tersenyum sambil berkata, "Kalau makan ramai begini, telur sedikit juga jadi banyak ya." Semua tertawa kecil. Pak D lalu mengambil sedikit garam dan menaburkannya ke nasi hangat. Dulu waktu Pak D kecil, katanya mulai bercerita, kadang makan hanya nasi dan garam seperti ini. Kak Mira menoleh penasaran. "Benarkah?" Pak D mengangguk. "Tapi anehnya, waktu itu rasanya enak." "Kenapa?" tanya Najwa. Pak D tersenyum kecil. "Karena dimakan bersama keluarga." Hening sesaat. Angin pagi masuk lewat jendela membawa aroma tanah basah setelah hujan. Pak D melanjutkan, "Kalau hati penuh syukur, makanan sederhana terasa nikmat. Tapi kalau hati penuh keluhan, makanan mewah pun tetap terasa kurang." Aliando perlahan menunduk. Ia memandangi telur kecil di piringnya. Lalu tanpa bicara, ia membagikan sebagian telurnya untuk Dek Raisa. "Nih buat kamu." Dek Raisa tersenyum lebar. "Makasih Kak Aliando." Bu Erni melihat itu sambil tersenyum. Baru Najwa lalu berkata pelan, "Mungkin yang bikin kenyang bukan cuma makanannya." Pak D tersenyum. "Tapi rasa saling memiliki." Semua kembali makan dengan tenang. Anehnya,
Nasi hangat, telur sederhana, dan sedikit garam pagi itu terasa begitu nikmat, bukan karena mewah, tetapi karena dimakan dengan hati, saling menerima. Di rumah tua ujung gang itu, mereka mulai memahami bahwa kebersamaan sering lebih kali lebih menyenangkan daripada kemewahan. Sebelum selesai makan, Dek Raisa berkata polos, "Besok kalau makan garam lagi, aku mau tambah 2 cubit." Semua langsung tertawa keras. Pagi sederhana itu akhirnya berubah menjadi penuh kehangatan. Filosofi hari ini, kebersamaan sering membuat kekurangan terasa cukup. Dan pelajaran hidup yang bisa kita ambil: 1. Bersyukur membuat hidup terasa lebih nikmat. Makanan sederhana bisa terasa istimewa jika dimakan bersama keluarga. Dan jangan menilai kebahagiaan dari kemewahan makanan. Demikian cerita kehidupan bersama Pak D, seri 1, hari ketiga. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Sampai ketemu pada cerita-cerita Pak D berikutnya.